Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 adalah tentang budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi. Kegiatan pada modul ini adalah melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap beberapa murid di sekolah. Ada beberapa tahapan pelaksanaan yang dilakukan pada demonstrasi kontekstual kali ini. Yang pertama, membuat skenario lengkap untuk pelaksanaan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh murid di sekolah. Yang kedua, mengajak murid untuk melakukan praktik segitiga restitusi, mempraktikkan dan meminta tanggapan mereka. Dan yang ketiga adalah merekam praktik segitiga restitusi sesuai dengan skenario yang telah dibuat serta tanggapan dari murid. Restitusi adalah merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi dikembangkan oleh Diane Gossen berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi akan menciptakan kondisi di mana ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan memperbaiki kesalahan mereka dan akan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan mengajaknya berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Dengan restitusi, murid akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih menghargai diri mereka. Restitusi bukanlah menebus kesalahan, tetapi merupakan upaya belajar dari kesalahan. Penerapan segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama adalah tindakan yang bertujuan untuk menstabilkan identitas murid. Pada tahap ini, kita memberikan keyakinan kepada murid ketika melakukan sebuah kesalahan. Hal itu merupakan upaya dan bagian dari suatu proses pembelajaran. Tindakan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, tentu murid memiliki alasan mereka mengapa melakukan hal tersebut. Dan tahap yang ketiga adalah tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid meyakini tentang keyakinan kelas apa yang telah mereka sepakati. Kasus pertama adalah kasus tentang murid Bagas. Saat pembelajaran, Bagas meminta izin untuk ke kamar mandi, namun tidak kembali lagi ke kelas. Bagas mampir ke kantin, dan di kantin bertemu dengan teman-temannya, lalu mereka akhirnya mendiskusikan persiapan pameran yang diketuai oleh Bagas. Bagas, tunggu. Ibu. Halo, Bu. Maaf. Bagas, lagi apa di sini? Itu, Bu. Tadi saya minta maaf, saya nggak balik lagi ke kelas. Oh, tadi Bagas izin ke kelas. Ibu kirain Bagas sakit perut. Kamu tidak apa-apa kan? Iya, Bu. Saya baik-baik aja. Saya dari kamar mandi tadi ke kantin dulu buat beli minuman. Habis itu di kantin ada teman-teman saya panitia pameran, Bu. Jadi saya malah ngomongin buat pameran minggu depan bareng teman-teman saya, Bu. Maafkan saya, Bu. Oh, syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Yuk, sekarang duduk dulu. Tadi ketika Bagas izin keluar kelas, kita di kelas sedang latihan menganalisis biaya yang kita keluarkan saat membuat kerajinan kemarin. Nah, jadi Bagas ketinggalan. Bagaimana menurut Bagas? Ya, Bu, saya akan bertanya kepada teman-teman bagian yang tertinggal. Dan saya akan menyelesaikan produk analisis saya sebelum pulang sekolah, Bu. Ibu senang mendengarnya.
Jadi untuk permasalahan hari ini, kira-kira menurut Bagas, keyakinan kelas mana nih yang harus Bagas tingkatkan lagi? Menepati janji, bertanggung jawab, dan mungkin menghargai orang lain ya Bu. Bagas yakin dengan prinsip-prinsip nilai itu. Iya Bu, saya meyakininya. Bagas berjanji untuk memperbaikinya. Oke Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan menepati janji dan saya akan lebih bertanggung jawab dengan tugas saya. Baik, Ibu senang sekali dan setuju sekali dengan apa yang Bagas sampaikan. Namun sekiranya nanti kalau dibutuhkan koordinasi dalam pelajaran, apa yang akan Bagas kerjakan? Mungkin bisa dengan menjadwalkan rapat di saat istirahat atau setelah pulang sekolah Bu. Dan sekiranya jika ada rapat di saat jam pelajaran, saya akan izin kepada guru yang sedang mengajar Bu. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Bagas siap melakukannya? Iya Bu, insya Allah. Ya, terima kasih ya Bagas atas kesempatan hari ini dan kerjasamanya. Ibu berharap semua rencana persiapan pameran yang kamu lakukan dapat berjalan dengan baik di bawah koordinasi Bagas. Terima kasih ya. Baik Bu, terima kasih juga Bu Mary. Ya, terima kasih juga ya Bagas atas waktu dan kerjasamanya hari ini. Sekarang mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola. Oke Bu, terima kasih. Analisis kebutuhan murid dan keyakinan kelas pada kasus Bagas ini adalah Bagas memenuhi kebutuhan penguasaan dan keyakinan kelas yang harus ditingkatkan Bagas adalah bertanggung jawab. Kasus 2 adalah tentang murid Tias. Tias ternyata belum mengumpulkan tugas kerajinan olahan berbahan dasar limbah pada mata pelajaran PKWU. Padahal minggu depan akan diadakan pameran hasil karya untuk orang tua. Ini punyanya Gabriel. Eriko. Jangga. Oke. Punyanya Tias mana ya? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tias, ayo silahkan masuk. Tias tahu nggak kenapa Ibu panggil hari ini, Nak? Maaf Bu, saya tidak tahu. Iya, jadi gini Tias. Tadi Ibu kan lagi mendata tentang hasil kerajinan produk yang kita lakukan minggu lalu. Nah, Ibu kok lihat-lihat nggak ada nama Tias ya? Tias sudah ngumpulin ke Ibu belum ya? Maaf Bu, saya belum mengumpulkannya. Oh, Tias belum mengumpulkan ya? Iya, jadi minggu lalu kan kita udah sepakat ya kalau hasil kerajinan yang kalian buat minggu depan akan kita pamerkan kepada orang tua ketika mereka datang. Nah, bagaimana nih menurut Tias? Ya maaf Bu, saya belum mengumpulkannya karena saat tahap akhir proyek saya kehabisan lem dan saya belum sempat untuk membelinya. Oh, gitu ya. Jadi nanti ketika pameran hasil karya kita, karya Tias jadi nggak ada dong. Bagaimana menurut Tias? Saya akan segera mengerjakannya Bu. Apakah saya boleh minta waktu untuk sampai besok? Besok ya? Oke, Ibu akan kasih waktu untuk Tias sampai besok ya. Nah Tias, dengan kejadian ini kira-kira nilai keyakinan kelas mana nih yang Tias harus tingkatkan? Nilai keyakinan yang perlu saya tingkatkan adalah nilai keyakinan untuk mengumpulkan tugas secara tepat waktu, lalu untuk mengatur waktu, dan menyelesaikan permasalahan. Oke, Tias yakin dengan prinsip-prinsip itu? Tentu. Tias mau untuk memperbaikinya? Iya Bu, saya akan memperbaikinya. Saya berniat untuk membeli lem secara online agar tidak susah. Lalu saya juga akan memesan pesanan instan untuk hari ini agar malam ini saya kerjakan dan untuk besok saya sudah selesai. Wah, Ibu senang mendengarnya. Kalau sekiranya nanti ada kendala, bagaimana? Saya akan berkomunikasi dengan teman-teman dan saya juga akan menyampaikannya kepada Ibu. Dia siap untuk melakukannya? Siap Bu. Wah, senang banget Ibu mendengarnya hari ini Tias. Semoga apa yang sudah Tias rencanakan dapat berjalan dengan baik ya. Ibu doakan nih pengiriman online untuk pemesanan lem kamu bisa tepat waktu ya.
sehingga nanti malam kamu bisa mengerjakan, sehingga besok ibu bisa terima hasil karya kamu. Baik Tias, terima kasih ya atas waktu dan kerjasamanya hari ini. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, mari Tias silakan kembali ke kelasnya. Iya Bu. Analisis kebutuhan murid dan keyakinan kelas pada kasus Tias adalah pemenuhan kebutuhan akan kebebasan dan keyakinan kelas yang harus diperbaiki adalah tepat waktu. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya Aileen. Saya senang dengan pendekatan yang dilakukan Bu Mary. Ketika saya terlambat mengumpulkan tugas, Bu Mary mengajak saya berdiskusi untuk menemukan sendiri penyelesaiannya. Saya akan tepat waktu mengumpulkan tugas. Dengan pendekatan Bu Mary, saya merasa bahwa yang paling penting adalah saya harus memperbaiki kesalahan dan menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Halo Bapak Ibu, saya Alfi. Ketika saya tidak masuk ke kelas setelah izin, Bu Mary tidak mencecar kesalahan saya. Saya malah diajak berdiskusi untuk menemukan penyelesaian. Saya mengajukan beberapa pilihan, kami menyepakatinya. Dengan pendekatan Bu Mary, saya makin terdorong untuk lebih menerapkan keyakinan kelas kami. Demikian kisah penerapan segitiga restitusi pada murid di sekolah kami. Semoga dengan penerapan segitiga restitusi, pendekatan budaya positif, dan upaya membangun disiplin positif dapat berlangsung dengan baik sesuai harapan semua.